hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabur namanya. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Waspada gerakan politik oknum Ba'alwi berjamaah dengan metodologi yang mereka pakai. 1. Politisasi agama, sholawat, makam, dan mayat. Yang kedua, politisasi ayat dan nasab. Yang ketiga, gerakan PKI gaya baru. PKI, reak PKI. Ya, PKI berbalut khilafah. Yang keempat, persekusi geruduk pengajian, memframing keterpecah belahan pejuang pelurusan nasab. Yang kelima, perang mekanik atau strike takedown channel-channel pejuang pelurusan nasab. Bisa jadi nanti tentang politik. Saat ini yang keenam yaitu politisasi media, medsos, di mana dengan menggunakan media, medsos, mereka menyerang yang dianggap lawan politiknya, kita yang mengkanter dianggap musuh oleh mereka. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Habaib itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru habaib ini adalah keturunan Yahudi yang sangat rendah di hadapan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Nahdiyin. Inilah Musa Al-Munawar, Habib dari klan Ba'alawi, pemimpin Partai Komunis atau PKI yang ditembak mati oleh tentara karena visi misinya yang ingin menciptakan sistem komunisme ideologi yang sedang dibangun di Yaman pada waktu itu. Pada 18 September 1948, Musa melakukan pemberontakan bersama para militan PKI di Madiun. Misinya, yang menginginkan terbentuknya negara khilafah lewat pemberontakan PKI Madiun, langsung direspon oleh militer. TNI Divisi Siliwangi tanpa butuh waktu lama langsung memberangus pemberontakan tersebut. Sial bagi Musa Al-Munawar, harus dikepung satu peleton tentara dan dihadiahi timah panas oleh TNI hingga ajal menjemputnya. Itulah kisah dari klan Ba'alawi yang jadi PKI, mulai dari DN Aidit yang tak diakui, hingga Habib Usman yang mau dijadikan pahlawan oleh Ba'alawi. Sekarang visi misinya diteruskan oleh Rizik dengan dawir-dawir palsunya. Sadarlah kalian para muhibbin. Jebule kowe penipu halus.
Warga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abut dan juga bin Yahya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan. Diponegoro, ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arab.